Jay Itzes ungkap jujur alasan berkarier di Italia, beberkan bedanya dengan main di Belanda. AFC sorot Marcelino Ferdinand jelang Piala Asia U23 2024, beri label bintang ASEAN. Rahmat Darmawan beri pesan ke bek kanannya yang dicoret Shin Tae-yong dari skuad Piala Asia U23 2024. Mantan asisten Ralf Rangnick ikut jadi kandidat pelatih timnas Vietnam. Jay Itzes yakin timnas Indonesia bisa buat kejutan seperti Maroko. Jay Itzes ungkap jujur alasan berkarier di Italia, beberkan bedanya dengan main di Belanda. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes mengungkapkan alasannya bermain di Italia. Jay Itzes membeberkan perbedaan bermain sepak bola di Belanda dan Italia. Meskipun suhu di sini tidak selalu 30 derajat, kata Jay Itzes dilansir dari Omroep Brabant. Mentalitas masyarakatnya juga berbeda dan cara bermain sepak bola juga berbeda. Di Belanda kami ingin menyelesaikan segala sesuatu di lapangan dengan bermain sepak bola. Di sini hal itu kurang penting, ini soal kemenangan, ujarnya. Saya ingin pergi ke Italia karena ini adalah negara di mana Anda bisa menjadi lebih baik sebagai seorang bek. AFC sorot Marcelino Ferdinand jelang Piala Asia U23 2024, beri label bintang ASEAN. Pemain timnas U23 Indonesia Marcelino Ferdinand disorot oleh AFC menjelang Piala Asia U23 2024. AFC memberikan sorotan ke Marcelino Ferdinand melalui unggahan video di akun X @ASEANCUP. Video yang diunggah adalah saat Marcelino Ferdinand mencetak gol ke gawang Irak di Piala Asia 2023. Bahkan AFC memberikan label bintang Asia Tenggara ke Marcelino Ferdinand. Bersiaplah untuk menyaksikan kembali bintang ASEAN Marcelino Ferdinand, bunyi keterangan dalam unggahan tersebut. Marcelino Ferdinand memang menjadi pemain penting di timnas senior Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada awal tahun ini. Ia sudah mencatatkan 21 caps dan mencetak 3 gol untuk timnas senior. Ex pemain Persebaya itu juga bagian dari skuad timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bahkan ia mencetak 2 gol dan membuat 1 assist. Rahmat Darmawan beri pesan ke bek kanannya yang dicoret Shin Tae-yong dari skuad Piala Asia U23 2024. Pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan memberikan pesan kepada bek kanannya Bagas Kava yang tak masuk skuad final timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Selain Bagas Kava, ada 5 nama pemain yang tidak masuk daftar final. Pelatih kepala Barito Putra, Rahmat Darmawan memberikan tanggapan terkait Bagas Kava. Ia meminta pemainnya itu tetap fokus sebagai pemain sepak bola profesional. Dan juga harus tetap jaga semangat di setiap waktu, ucapnya. Jordi Amat soal peluang timnas Indonesia tembus Piala Dunia, kami mampu. Pasukan Shin Tae-yong sukses membuat kejutan dengan mengalahkan Vietnam 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tinggal menyisakan 2 laga melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti. Jika sukses meraih tambahan 3 poin lagi maka Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya dan mengunci 1 tempat di Piala Asia 2027. Jordi Amat mengakui bahwa timnas Indonesia berkembang ke arah positif. Shin Tae-yong yang jadi pemimpin sukses melakukan perubahan besar. Namun, untuk Piala Dunia memang masih membutuhkan waktu meski mereka di jalur yang tepat saat ini. Kami adalah negara kecil dalam hal sepak bola. Kami masih terus berkembang, jadi impian kami masih cukup jauh. Tetapi selangkah demi selangkah kami membangun sesuatu yang istimewa, kata Jordi Amat dilansir. Menurutnya, ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu membuat kejutan. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Sekarang, kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bisa melakukannya, tegasnya.
Sesumber bek Australia tak pikirkan timnas U23 Indonesia dan yakin juara Piala Asia U23 2024. Bek timnas U23 Australia, Jordan Courtney-Perkins, yakin mereka bisa meraih gelar juara Piala Asia U23 2024. Tim berjuluk Socceroos ini memasang target tinggi dengan mengincar gelar juara. Menariknya, prestasi terbaik Australia hanya bisa meraih juara ketiga pada tahun 2020 lalu. Ini jelas merupakan budaya yang erat dan saya pikir itu adalah sesuatu yang telah kami bangun selama 12 bulan terakhir. Kami telah membangunnya, dan hal itu membuat segalanya menjadi lebih mudah ketika Anda berada di luar sana. Bertarung satu sama lain untuk memenangkan pertandingan, kata Jordan Courtney-Perkins. Bek Sydney FC ini melanjutkan, tujuan pertama tentu meraih tiket ke Olimpiade 2024. Menurutnya, Australia memiliki semangat tinggi untuk mencapai tahap tersebut. Courtney-Perkins menegaskan bahwa tidak hanya Olimpiade 2024, mereka bahkan siap bertarung hingga akhir. Dia menilai bahwa mereka berjuang demi meraih gelar juara Piala Asia U23 2024. Mantan asisten Ralf Rangnick ikut jadi kandidat pelatih timnas Vietnam. Mantan asisten Ralf Rangnick dikabarkan menjadi kandidat pelatih baru timnas Vietnam. Seperti yang diketahui, kursi pelatih kepala timnas Vietnam kini sedang kosong. Hingga sekarang pihak VFF masih terus mencari pengganti Philippe Troussier. Beberapa nama kondang pun turut dirumorkan bakal mengisi kursi pelatih timnas Vietnam. Terbaru ada sosok bernama Marco Pezzaioli. Marco Pezzaioli merupakan pelatih asal Jerman. Bahkan, Marco Pezzaioli sempat menjadi asisten dari Ralf Rangnick. Hal tersebut terjadi saat Marco Pezzaioli tergabung dalam klub TSG Hoffenheim pada tahun 2010 silam. Marco juga sempat ditunjuk menggantikan posisi Ralf Rangnick 1 tahun berselang. Hanya, Widya Soha mengingatkan kepada VFF untuk berhati-hati dalam menentukan pelatih baru timnas Vietnam. Soha menilai nama besar dan catatan apik seorang pelatih tak serta-merta berbuah kesuksesan bagi timnas Vietnam. Jay Itzes yakin timnas Indonesia bisa buat kejutan seperti Maroko. Indonesia sukses meraih prestasi gemilang pada awal tahun ini. Pasukan Sintayong sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Selanjutnya, mereka berhasil mengalahkan Vietnam dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, ranking Indonesia naik 8 tingkat di klasemen FIFA terbaru. Jay Itzes masih belum bisa melupakan momen saat timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Pemain yang saat ini membela Venezia FC ini mengakui mereka memiliki kualitas skuad yang apik. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora membuat Indonesia saat ini tidak bisa dipandang remeh. Pemain yang berkarir di Eropa juga memberikan dampak yang positif di dalam tim. Itzes bahkan yakin Indonesia bisa mengikuti langkah Maroko dan menjadi kekuatan baru. Maroko pada Piala Dunia 2022 lolos ke babak semifinal dan sukses mengalahkan tim-tim kuat di ajang tersebut. Bandingkan dengan Maroko yang meraih kesuksesan dengan pendekatan serupa, saya yakin bahwa kami akan membuat langkah besar dengan Indonesia, pungkasnya. Kabar baik, 2 pemain abroad timnas Indonesia di Eropa. 2 pemain abroad timnas Indonesia memberikan kabar baik dengan mendapatkan kemenangan bersama klubnya di Eropa. 2 pemain itu ialah Alkan Bagot dan Sandy Walsh. Bek tengah timnas Indonesia itu mencetak gol ketiga Bristol Rovers pada menit ke-77 melalui sundulan dari situasi sepakan pojok. Gol Alkan Bagot itu menjadi penutup kemenangan Bristol Rovers dengan skor 3-1. Selanjutnya, juga ada kabar baik dari Sandy Walsh. Ia mendapatkan kembali menit bermain di klubnya KV Mechelen. Hasilnya, KV Mechelen menang dengan skor 3-2 atas Westerlo. Sandy Walsh masuk di babak kedua dan bermain 45 menit.
Sebelumnya ia berada di bangku cadangan dan tidak bermain saat melawan Sint-Truiden, di mana KV Mechelen kalah 2-3. Pada 30 Maret 2024, melawan OH Leuven, Sandy Walsh hanya bermain 6 menit.